Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia dan aneka kenikmatan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani, serta nikmat kesempatan. Sehingga pada hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu bergulir begitu cepat. Rasa-rasanya baru kemarin kita memasuki bulan suci Ramadan. Rasa-rasanya kemarin kita baru pertama kali atau di hari pertama kita melaksanakan tarawih. Rasa-rasanya baru kemarin saja kita melaksanakan sahur, puasa, dan berbuka di hari pertama. Tahu-tahu hari ini sudah sampai di pertengahan bulan suci Ramadan. Bahkan tak terasa sebentar lagi kita akan mengucapkan selamat jalan ya Ramadan, wadaan ya Ramadan, selamat jalan ya Ramadan. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita betul-betul mengucapkan salam perpisahan kepada bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya penuh dengan magfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, alangkah lebih bijaknya, alangkah lebih baiknya kita memanfaatkan sisa waktu ini untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih banyak memperkaya diri kita dengan amalan-amalan ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka haramlah jasadnya masuk neraka. Subhanallah. Artinya bagi siapapun orang yang merasa berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka haram jasadnya memasuki api neraka. Tetapi bagaimana yang diharamkan masuk neraka jahanam? Mungkin diantaranya adalah orang-orang yang memaksimalkan bulan puasa itu sendiri, yang memaksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan penuh. Di dalamnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita begitu bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Salah satunya adalah dengan adanya bulan suci Ramadan, di dalamnya adalah terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
yaitu adalah Lailatul Qadar. Inilah yang membedakan umatnya zaman terdahulu, umatnya zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya, dibandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad SAW kita semua. Yang membedakan adalah kita diberi kelebihan berupa ketika kita melakukan amalan di malam hari, walaupun cuma 1 malam, maka nilainya akan sama dengan amalan melaksanakan 1000 bulan. Subhanallah. Kita boleh paham, boleh tahu ketika umatnya zaman terdahulu diberikan usia yang panjang-panjang sampai 1000 tahun lamanya, ya, tetapi kita diberikan umur yang cukup pendek, umumnya 60 tahun, tetapi kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan yaitu ketika kita diberikan bulan suci Ramadan yang di dalamnya adalah malam Lailatul Qadar. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Tadi di awal sudah disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah para malaikat beserta ruhnya malaikat Jibril untuk menyampaikan segala urusannya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, Rasulullah SAW memberikan kabar berita tentang tanda-tanda malam kehadiran malam Lailatul Qadar itu. Yang pertama, tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar itu ketika malam hari tiba, bulan bersinar sangat terang. Kemudian yang kedua, pada malam tersebut udara saat itu sangat nyaman, ya, tidak terlalu dingin, tidak ada hujan, bahkan tidak terlalu panas. Kemudian tanda berikutnya, pada malam hari itu ketika seseorang ibadah apapun itu ibadahnya terasa sangat nyaman. Ketika melaksanakan sholatnya terasa nyaman. Ketika membaca zikirnya sangat nyaman, terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya saat itu ibadah sangat enak, sangat nyaman, sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda berikutnya, ketika dia tidur, di dalam tidurnya bermimpi tentang malam Lailatul Qadar. Dan esokan harinya ketika dia terbangun, suasana pagi begitu cerah, begitu indah, begitu nyaman, tidak terlalu panas. Itulah sedikit tanda-tanda tentang datangnya malam Lailatul Qadar. Ketika seseorang yang tidak memaksimalkan ibadah pada malam harinya, padahal tadi malam itu, malam Lailatul Qadar itu telah tiba, maka menyesallah bagi orang-orang yang tidak memaksimalkan dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, di antaranya yang pertama adalah untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita perbuat di masa lampau. Sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka hapuslah dosa-dosanya yang telah lalu. Hal ini menjadi kesempatan buat kita sekalian
menjadi momen yang istimewa untuk kembali ke titik nol, untuk kembali ke titik fitrah, untuk kembali ke titik suci, yaitu tanpa dosa. Subhanallah, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan taubatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kesalahan dan dosa-dosanya. Lalu yang kedua, mengapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa di bulan suci Ramadan? Yaitu untuk muhasabah, untuk evaluasi, untuk introspeksi diri. Barangkali selama ini kita melakukan kesalahan dan dosa, maka saat inilah saatnya yang tepat untuk kita mengevaluasi diri. Sejauh mana perbuatan kita di masa lampau? Apakah lebih banyak yang baik ataupun justru yang tidak baiknya? Saat itulah setelah dievaluasi, maka mudah-mudahan dengan cara seperti itu ibadah kita terus meningkat, sehingga ibadah yang baik itu dapat kita tingkatkan. Jangan sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tujuan yang berikutnya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan? Salah satunya adalah supaya jasad kita sehat, jasmani dan rohani kita. Sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, "Summu tasihhu," berpuasalah maka jiwa dan raga kita akan menjadi sehat. Dan yang berikutnya, tujuan Allah memerintahkan kepada kita sekalian untuk berpuasa, yaitu supaya menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya menjadi orang yang bertakwa. Intinya tujuannya supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan Allah memerintahkan kepada kita sekalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Sahabat asalan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang malam Lailatul Qadar dan tentang bulan puasa ini. Mudah-mudahan dalam hari-hari ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan memaksimalkan ibadah pada malam tersebut. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.